Hikmah di balik pernikahan Rasulullah dan Khadijah. Khadijah, menurut riwayat Ibnul Atsir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika mendengar kabar tentang kejujuran Nabi dan kemuliaan akhlaknya, Khadijah mencoba memberi amanat kepada Nabi dengan membawa dagangannya ke Syam, sekarang Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Khadijah membawakan barang dagangan yang lebih baik dari apa yang dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini Nabi Muhammad ditemani Maisarah, seorang kepercayaan Khadijah. Muhammad menerima tawaran ini dan berangkat ke Syam bersama Maisarah meniagakan harta Khadijah. Dalam perjalanan ini Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda, sehingga kepercayaan Khadijah bertambah terhadapnya. Selama perjalanan tersebut Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Khadijah tertarik pada kejujurannya, dan ia pun terkejut oleh keberkahan yang diperolehnya dari perniagaan Nabi. Kemudian Khadijah menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi menyetujuinya, kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Setelah itu, mereka meminang Khadijah untuk Nabi melalui paman Khadijah, Amr bin Asad. Ketika menikahinya, Nabi berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah pernah menikah 2 kali, pertama dengan Atik bin Ais at-Tamimi, dan yang kedua dengan Abu Hala at-Tamimi, namanya Hindun bin Zurarah. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik adalah sebagai berikut. 1. Usaha menjalankan perniagaan Khadijah ini, merupakan kelanjutan dari kehidupan mencari nafkah yang telah dimulainya dengan menggembala kambing. Hikmah dan pelajaran mengenai masalah ini telah kami jelaskan sebagaimana pada pembahasan terdahulu. 2. Mengenai keutamaan dan kedudukan Khadijah dalam kehidupan Nabi. Sesungguhnya ia tetap mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sepanjang hidupnya. Telah disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Khadijah adalah wanita terbaik pada zamannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ali pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita langit adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Huwailid." Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi, kecuali kepada Khadijah, sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya." Adalah Rasulullah apabila menyembelih kambing, ia berpesan, "Kirimkan daging kepada teman-teman Khadijah." Pada suatu hari aku memarahinya, lalu aku katakan, "Khadijah," kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku telah dikaruniai cintanya." Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruk dari Aisyah, ia berkata, "Hampir tidak pernah Rasulullah keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari Rasulullah menyebutkan sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku katakan, bukankah hanya seorang tua yang Allah telah menggantikannya untuk kakanda orang yang lebih baik darinya?" Kemudian Rasulullah marah seraya bersabda, "Demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya. Sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri lainnya." 3. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Kesan yang pertama kali didapatkan dari pernikahan ini ialah, bahwa Rasulullah sama sekali tidak memperhatikan faktor kesenangan jasadiah. Seandainya Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, niscaya beliau mencari orang yang lebih muda, atau minimal orang yang tidak lebih tua darinya. Nampaknya, Rasulullah menginginkan Khadijah karena kemuliaan akhlaknya di antara kerabat dan kaumnya, sampai ia pernah mendapatkan julukan Afifah Tahirah, wanita suci, pada masa jahiliyah. Pernikahan ini berlangsung hingga Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah telah mendekati 50 tahun, tanpa berpikir selama masa ini untuk menikah dengan wanita atau gadis lain. Padahal, usia antara 20-50 tahun merupakan masa bergejolaknya keinginan, atau kecenderungan untuk menambah istri karena dorongan syahwat. Tetapi Muhammad telah melampaui masa tersebut tanpa pernah berpikir sebagaimana telah kami katakan, untuk memadu Khadijah. Padahal, andai beliau mau, tentu beliau akan mendapatkan istri tanpa bersusah payah menentang adat atau kebiasaan masyarakat, apalagi, beliau menikah dengan Khadijah yang berstatus janda dan lebih tua darinya. Hakikat ini akan membungkam mulut orang-orang yang hatinya terbakar oleh dendam kepada Islam, dan kekuatan pengaruhnya dari kalangan misionaris, orientalis dan antek-antek mereka.
Mereka mengira bahwa dari tema pernikahan Rasulullah akan dapat dijadikan sasaran empuk untuk menyerang Islam dan merusak nama baik Muhammad. Dibayangkan bahwa mereka akan mampu mengubah citra Rasulullah di mata semua orang, sebagai seorang seks maniak yang tenggelam dalam kelezatan jasadiah. Para misionaris dan sebagian besar orientalis adalah musuh-musuh bayaran terhadap Islam, yang menjadikan penikaman agama Islam sebagai profesi untuk mencari nafkah. Adapun para murid mereka yang tertipu, kebanyakan memusuhi Islam karena taklid buta, sekadar ikut-ikutan tanpa berpikir sedikit pun, apalagi melalui kajian. Permusuhan mereka yakni para murid orientalis terhadap Islam tak ubahnya seperti lencana yang digantungkan seseorang di atas dadanya, sekedar supaya diketahui orang keterkaitan kepada pihak tertentu. Seperti diketahui, lencana itu tidak lebih sekedar simbol. Maka, permusuhan mereka terhadap Islam tidak lain hanyalah simbol yang menjelaskan identitas mereka kepada semua orang, dan bahwa mereka bukan termasuk dari bagian sejarah Islam, dan bahwa loyalitas mereka hanyalah sekadar lencana yang menjelaskan identitas diri mereka di tengah kaumnya, bukan suatu hasil pemikiran untuk pengkajian atau argumentasi. Jika tidak, tentu tema pernikahan Rasulullah merupakan dalil yang dapat digunakan oleh Muslim yang mengetahui agama dan mengenal sirah nabinya, untuk membantah tikaman-tikaman para musuh agama ini. Mereka bermaksud menggambarkan Rasulullah sebagai seorang pemburu seks yang tenggelam dalam kelezatan jasadiah. Padahal, tema pernikahan Rasulullah ini saja sudah cukup sebagai dalil untuk membantah tuduhan tersebut. Seorang pemburu seks tidak akan hidup bersih dan suci sampai menginjak usia 25 tahun dalam satu lingkungan Arab jahiliyah seperti itu, tanpa terbawa arus kerusakan yang mengelilinginya. Seorang pemburu seks tidak akan pernah bersedia menikah dengan seorang janda yang lebih tua darinya, kemudian hidup bersama sekian lama tanpa melirik kepada wanita-wanita lain yang juga menginginkannya, sampai melewati masa remajanya, kemudian masa tua dan memasuki pasca tua. Adapun pernikahannya setelah itu dengan Aisyah, kemudian dengan lainnya, maka masing-masing memiliki kisah tersendiri. Setiap pernikahannya memiliki hikmah dan sebab yang akan menambah keimanan seorang Muslim kepada keagungan Rasulullah dan kesempurnaan akhlaknya. Tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut bukan untuk memperturutkan dorongan seksual, sebab seandainya demikian, niscaya sudah dilampiaskannya pada masa-masa sebelumnya. Apalagi pada masa-masa tersebut pemuda Muhammad belum memikirkan dakwah dan permasalahannya yang dapat memalingkan dari kebutuhan nalurinya. Kami tidak memandang perlu untuk memanjangkan pembelaan terhadap pernikahan Nabi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, sebab, kami tidak menganggap adanya permasalahan yang perlu dibahas, kendatipun para musuh Islam berusaha mengada-adakannya. Kemungkinan lain, bahwa para musuh Islam tidaklah bermaksud merusak beberapa hakikat Islam, kecuali hanya sekadar menyeret kaum muslimin kepada perdebatan apologis.